Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yoga.ip. Nah, kali ini Mas Bro, kita akan mereview motor Supra X tahun 2000 nih Mas Bro. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya Mas Bro, agar channel ini lebih berkembang. Nah Mas Bro, kita mulai aja ya Mas Bro, dari atas saja. Nah, untuk speedometer ini masih standar ya Mas Bro. Wih, ada stikernya. Jangan lupa ya subscribe tuh Mas Bro, yoga.ip atau yoga ip, searching aja. Nah, untuk spion ini pakai spion yang model two-tone ya Mas Bro. Model two-tone, karbon atasnya. Dan untuk master rem ini, master rem yang ini masih original bawaan Supra ya Mas Bro, cuman atasnya dipakein yang variasi aja. Ini dari Nissin KW-KW-an kayaknya. Dan untuk headlamp ini, headlampnya masih ori juga, cuman yang ini sen-sennya itu lampunya udah diganti Mas Bro pakai yang Blue Ace tuh, seperti ini ya Mas Bro. Nah, seperti ini Mas Bro. Nah, seperti itu. Kalau ini udah pakai punya Luminos yang LED ya Mas Bro. Jadi di jalanannya itu kelemahannya sih banyak sih Mas Bro, kelemahan dan keuntungannya sih juga banyak. Kalau nggak lagi musim hujan nih Mas Bro, nggak ada kabut, enak pakai lampu yang LED gini. Jadi jalanannya itu kesembrot banget kelihatan. Tapi kalau misalkan hujan ataupun dibawa ke puncak ataupun ke daerah-daerah pegunungan, lampu yang kayak gini itu nggak tembus dengan kabut ya Mas Bro. Lanjut ke bawah ya Mas Bro. Nah, ini keranjangnya pakai keranjang punya web 110. Lumayan susah nyarinya juga Mas Bro, yang keranjang khusus untuk web 110. Dan ini banyak kegunaannya sih Mas Bro. Kalau menurut saya ya, pakai keranjang kayak gini bisa untuk naruh jas hujan, terus kunci-kuncian kalau misalkan jauh-jauhan. Dan ini jaringnya ya Mas Bro, tuh bisa ditutup, jadi barang-barang itu nggak berloncat-loncatan. Lanjut ke bawahnya Mas Bro. Nah, saya lupa Mas Bro. Jadi kalau misalkan Supra 2000 kan ibaratnya nggak pakai cakram ya, masih tromol. Dulu ini dirubah Mas Bro, jadi ada cakramnya. Jadi ganti tabung juga punya Supra X yang tahun 2000 berapa gitu, yang udah ada cakramnya. Dan ininya juga, batok yang sebelah sininya juga dirubah juga, jadi yang sebelah sininya juga dicoak ya Mas Bro. Nah Mas Bro, jadi untuk selang remnya ini pakai punya Morin ya Mas Bro, Morin. Dan untuk kalipernya pala babi, ini masih original juga, original Supra. Dan untuk baut-bautnya pakai baut-baut pemanis ya Mas Bro. Ini belum semuanya baut pemanis kayaknya Mas Bro, dananya mentok Mas Bro. Nah, untuk ban ini pakai punya ban Swallow ukuran 50, 90, 17 ya Mas Bro, atau sering disebut ukuran 200. Nah, untuk pelek ini pakai pelek punya TK Japan ukuran 140 rata ya Mas Bro. Jari-jari pakai punya TDR. Dan untuk tromol ini pakai punya Karisma atau Supra X125 ya Bro, yang orinya. Dan untuk piringan ini pakai punya piringan Morin yang untuk Karisma ya, yang jadi agak cekung. Untuk bos-bosannya ini ngakal sedikit ya Mas Bro, jadi dipakein ring sama kiri kanannya.
samping ya Mas Bro. Ini body refine ya Mas Bro, jadi original di refine. Untuk stripping ini pakai stripping yang punya Supra, disesuaikan lagi dengan konsepnya ya Mas Bro. Nah, kita ke bagian knalpot Mas Bro. Nah, untuk mesin tar aja Mas Bro, kita jelasinnya di ujung aja. Ini knalpot pakai yang Blue Moon, yang model 2 ton dari kau Purbalinggaan ya. Jadi bukan kau yang original ya Mas Bro, yang Purbalingga ini. Yang model Karisma ya Mas Bro. Jadi yang model Karisma ini Mas Bro juga wajib tahu. Jadi selahannya itu kalau misalkan mau pakai knalpot Karisma ini harus diganti dengan punya Win ataupun punya GL Mas Bro. Nah, yang ini punya Win. Tuh, jadi nggak mentok ya untuk ke bagian knalpotnya ini. Tuh jauh ya. Kalau misalkan pakai standarnya itu mentok di bagian sebelah sininya. Nah, untuk tameng ini pakai punya Heng yang model 2 ton juga ya Mas Bro. Ini ada berapa tipe sih, ada yang 2 ton, ada yang gold. Jadi kalau misalkan itu sih sesuai selera Mas Bro ya. Nah, ini Mas Bro stepnya ini nggak ada stepnya Mas Bro. Mungkin yang punya ini jomblo ya Mas Bro. Nah, ini shocknya pakai punya shock yang punya Ohlin. Jadi yang shock punya Ohlin ini yang bukan original banget ya Mas Bro. Jadi yang KW-KW-an. Kalau yang original kayaknya bisa kebeli motor Supranya nih Mas Bro. Nggak sih, canda ya Mas Bro, peace. Nah, ini shocknya agak keras ya Mas Bro. Kalau misalkan untuk di bawah harian, boncengan terutama kurang enak. Tapi kalau untuk sendirian sih enak Mas Bro. Arem ini masih standar, arem Supra. Dan untuk stand hook, yang ini stand hook Mas Bro. Ini stand hooknya pakai punya PSI ya Mas Bro. Lanjut ke samping. Nah, ini bannya pakai punya ban M1 dari Comet, ukuran 60 80 17 ya Mas Bro. Untuk pelek juga sama, pakai punya TK Japan 140 rata ya Mas Bro. Nah, untuk paharem original Mas Bro. Saya sarinin lagi Mas Bro, kalau untuk dipakai harian, nah ini itu mending pakai yang original aja Mas Bro. Saya kemarin itu yang punya ini pakai punya Heng. Pas di bengkel itu kan dibuka, dipasangin lagi, dipakai tuh San Morian patah Mas Bro di bagian sininya nih Mas Bro. Nggak tahu nginjeknya terlalu keras apa ya Mas Bro. Ini tromol masih Orion bawaan Supra Mas Bro. Lanjut ke samping Mas Bro. Nah, ini untuk lampu, yang ini lampunya ini sama sennya itu pakai punya Luminos yang Blue Ace. Ini sama kiri kanan. Nah Mas Bro, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Mas Bro channel ini ya Mas Bro. Search aja Yoga IP, muncul paling teratas ya Mas Bro. Nah, ini sama shocknya juga dengan yang sebelah sana. Nah, untuk gear sama rantai dan gear depan ini pakai punya gear punya Wheelwood. Bentukannya seperti ini Mas Bro. Kelihatan kan ya? Ini ukuran 34 yang belakang, dan untuk yang depan itu ukuran 15 ya Mas Bro. Jadi kalau misalkan gear ukuran kecil itu enak Mas Bro untuk di dataran, tapi kalau misalkan daerahnya Mas Bro agak nanjak ataupun di daerah pegunungan
Kalau saya yang lagi di Tasik nih Mas Bro, saya gearnya agak gedean dikit, tapi kalau untuk di perkotaan jalannya lurus dan nggak terlalu banyak tanjakan, enakan dikecilin ya Mas Bro, jadi lebih enteng. Kalau dibawa pulang nih ke Tasik nih pasti di tanjakan itu agak kurang ini, ngebeten Mas Bro. Apa yang ngebeten ya bahasa Indonesianya ya, kurang lari dah di atasnya. Ini sama ya Mas Bro, tuh stepnya ini nggak ada stepnya ini. Nih fix ini motor jomblo nih Mas Bro. Dan untuk standar ini pakai punya standar original dan di chrome ya Mas Bro. Chrome untuk selahan sama masih original. Nah kita bahas ininya ya Mas Bro, mesinnya. Nah jadi mesinnya itu ini pakai Seher punya 54 punya KJ ya Mas Bro. Jadi kalau misalkan Mas Bro mau merubah pakai 54, lumayan sih Mas Bro, enak untuk harian dan juga aman juga, nggak terlalu tipis boringannya. Jadi yang pertama Mas Bro harus dibongkar dulu mesinnya, karena lubang dari crankcase-nya itu harus dibesarin juga Mas Bro, ngikutin dengan boringannya itu. Nah dan si boringannya ini wajib di overboss juga, jadi dibesarin. Terus ini pakai Seher KJ ukuran 54 sama pinnya juga, jadi enak. Dan untuk headnya ini gitu ya Mas Bro. Jadi headnya ini di portingan Mas Bro, porting di bengkel rumahan juga. Cukup lumayan enak Mas Bro, jadi disesuaikan antara input in sama keluarnya. Dan noken asnya dipapas sedikit ya Mas Bro. Nah untuk karburator ini masih original bawaan Supra yang dulu, yang Supra yang lama. PJMJ nya dibesarin tapi Mas Bro sedikit, jadi agak borosan motornya sedikit. Tapi tetap aja sih Mas Bro, kalau Supra ya irit. Untuk pengapian, ini pengapiannya masih original banget Supra ini Mas Bro. Dan apalagi ya, untuk jok ini udah dipapas ya joknya Mas Bro. Pas saya joknya belum ke ini, tuh modelnya seperti ini. Karena untuk harian mungkin ini tidak terlalu tipis dan tidak memakai matras ya Mas Bro, karena tuh empuk. Ya Mas Bro. Nah Mas Bro, sekian review kali ini, semoga bermanfaat ya Mas Bro. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Yoga IP agar lebih berkembang ya Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.